Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada saya untuk menyelesaikan proposal metodologi penelitian. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Dinyah Rizky Yanti Zebua MPD, yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses pembuatan proposal metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Dwi Oktavera Nurul Husna, NIM 1810204008. Saya berasal dari kelas 5A jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Hari ini, tanggal 24 Januari 2021, saya akan melaksanakan seminar proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe START terhadap motivasi belajar dan hasil belajar biologi siswa kelas 11 MAN 1 Kota Sungai Penuh. Langsung saja, saya akan menjelaskan isi dari proposal saya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari yang pertama ada latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian. Pertama itu ada latar belakang. Isi dari latar belakang ini adalah pendidikan adalah segala upaya dan juga usaha masyarakat agar dapat mengembangkan potensi peserta didik yang ada dalam diri masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, memiliki kepribadian, dan juga memiliki kecerdasan berakhlak mulia dan juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam anggota masyarakat dan juga warga negara. Pendidikan itu sendiri mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, yang artinya dengan pendidikan manusia dapat dibedakan dengan makhluk yang ada di muka bumi ini dengan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menjadi manusia tanpa melalui proses pendidikan. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah tugas seorang guru, pembelajaran adalah tugas seorang guru untuk memfasilitasi, menganalisis dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada siswa. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting bagi perencanaan pembelajaran agar siswa tersebut melalui proses pembelajaran atau proses pembelajarannya dengan secara aktif. Dalam hal tersebut, guru ditunjuk agar dapat melakukan inovasi baru dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran biologi tersendiri, termasuk karakteristik dalam materi tentang sel. Materi tentang sel ini cukup sulit dipahami oleh siswa karena yaitu berkurangnya motivasi belajar cenderung membuat siswa kurang pasif. Yang kedua, yaitu ada model pembelajaran yang digunakan guru itu masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan secara mandiri itu dianggap sulit bagi siswa. Selanjutnya itu siswa kurang
siswa kurang percaya diri dalam menampilkan pendapatnya di depan kelas. Motivasi belajar siswa itu berkurang atau tidak berpengaruh kepada hasil belajar yang kurang maksimal. Yang terakhir yaitu selanjutnya itu ada materi pembelajaran biologi tentang sel itu dianggap cukup sulit bagi siswa. 3 itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana motivasi belajar siswa kelas 11 MAN 1 Sungai Penuh. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa MAN 1 Sungai Penuh. Yang ketiga, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 MAN 1 Sungai Penuh. Yang keempat, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Sungai Penuh. Yang kelima, bagaimana pengaruh yang signifikan terhadap model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 MAN 1 Sungai Penuh. Yang terakhir itu ada bagaimana pengaruh signifikan terhadap model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Sungai Penuh. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap model pembelajaran kooperatif tipe START terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, di sini ada untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe START ini terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Sungai Penuh. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian yaitu manfaat penelitian teoritis. Di sini dari segi ilmiah dapat diartikan penelitian ini dapat mengubah ilmu pengetahuan pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dapat bermanfaat bagi, yang pertama itu manfaat bagi guru, yang kedua manfaat bagi siswa, yang ketiga manfaat bagi peneliti itu sendiri, yang keempat itu manfaat bagi sekolah tempat penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya itu ada bab 2. Bab 2 itu adalah kajian teori. Kajian teori ini terdiri dari, yang pertama itu ada motivasi belajar, hasil belajar, model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya itu ada model pembelajaran kooperatif tipe START. Selanjutnya yang pertama itu ada motivasi belajar. Menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk melakukan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator ataupun unsur yang mendukung indikator tersebut. Antara lain, yang pertama itu ada hasrat, yang kedua yang mendukung dorongan tersebut, dan kebutuhan dalam belajar. Selanjutnya itu ada harapan dan juga cita-cita yang ingin dicapai pada masa depan. Selanjutnya itu ada peran dan fungsi motivasi belajar. Peran penting motivasi belajar dan pembelajaran antara lain, yang pertama yaitu peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan dengan hal-hal yang pernah dilalui oleh siswa tersebut. Peran yang kedua yaitu dalam memperjelas
minat, dan juga memperjelas dari tujuan belajar. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari motivasi belajar, yaitu ada pertama itu mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua motivasi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri yang mempengaruhi dari motivasi belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi dalam belajar diklasifikasikan dalam sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk belajar. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita di masa depan. Yang keempat, itu adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang sesuai dan juga kondusif bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya, ada jenis-jenis motivasi belajar. Terdiri dari yang pertama itu ada intrinsik, yang kedua itu ada ekstrinsik. Selanjutnya itu ada model pembelajaran kooperatif dengan tipe START. Model pembelajaran kooperatif tipe START ini adalah sebuah model pembelajaran yang berisikan sebuah siswa yang dibentuk dengan kelompok-kelompok kecil dan juga dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda antara satu siswa dengan yang lain dengan siswa yang lainnya. Dengan hal tersebut siswa tersebut dapat menyelesaikan sebuah permasalahan atau materi yang sangat sulit untuk mencapai tujuan belajar yang sebenarnya, walaupun dengan potensi ataupun kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi dalam hal tersebut, dalam model pembelajaran kooperatif tipe START ini, siswa dapat saling membantu antara siswa yang lain dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe START. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe START ini, yang pertama ada siapnya perangkat pembelajaran, yang kedua terbentuknya kelompok kooperatif, yang ketiga itu penentuan skor awal, yang keempat itu men-setting tempat duduk, yang kelima itu ada kerja kelompok. Itu ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe START. Yang pertama, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe START ini yaitu memberikan tujuan dan juga memotivasi peserta didik. Yang kedua, pendidik menyajikan informasi kepada peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok yang beranggotakan 3-5 peserta didik. Menyajikan informasi, pendidik memberikan tugas untuk dikerjakan oleh anggota kelompok yang telah dibentuk. Selanjutnya itu anggota kelompok yang dapat mengerjakan materi ataupun soal dari yang diberikan oleh pendidik. Peserta tersebut dapat memberitahu atau menjelaskan kembali kepada anggota kelompok yang lainnya, sehingga anggota yang lainnya dapat mengerti dan juga dapat menyimpan dan mengetahui apa yang anggota tersebut ketahui, dan juga sehingga semua anggota kelompok tersebut dapat mengerti. Pendidik memberikan kuis ataupun pertanyaan kepada peserta. Dan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang terakhir itu adalah pendidik memberikan evaluasi. Selanjutnya kita menuju pada bab 3. Bab 3 ini
Itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada bab 3 ini terdiri dari jenis. Yang pertama yaitu jenis, masuk kepada jenis dan pendekatan. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen dan juga pendekatan kuantitatif. Karena tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memprediksi keadaan yang dapat dicapai melalui eksperimen yang sebenarnya. Peneliti menggunakan penelitian eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe START ini terhadap motivasi belajar dan juga hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Kota Sungai Penuh. Dalam suatu kegiatan, peneliti perlu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Definisi dari pendekatan kuantitatif yaitu dapat diartikan sebagai metode pembelajaran yang berlandaskan pada filsafat Pondfield yang digunakan untuk meneliti pada regulasi atau populasi ataupun sampel tertentu. Pada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas 11 IPA 2 MAN 1 Kota Sungai Penuh, dan sampel dari penelitian ini adalah yang pertama itu ada 11 IPA 1 sebagai sampel eksperimen, yang kedua yaitu kelas siswa kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Artikan sebagai wilayah yang tergeneralisasi terdiri fasilitas dan karakteristik yang tertentu yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data, dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Di antaranya yang pertama, yang kedua, yang ketiga tes, yang keempat itu ada dokumentasi. Itu ada instrumen penelitian. Di sini peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada lembar observasi, yang kedua pedoman angket, yang terakhir ini adalah pedoman tes. Itu ada analisis data. Analisis data adalah proses mencari ataupun menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi untuk menemukan jawaban dari masalah yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji T dan juga uji MONOVA. Uji T atau uji tes adalah digunakan untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kooperatif tipe START terhadap motivasi dan juga hasil belajar siswa MAN 1 Kota Sungai Penuh. Yang kedua itu aja uji MONOVA. Uji MONOVA ini adalah analisis yang mirip dengan analisis ANOVA. Perbedaannya itu terletak pada variabel yang tak bebas. Pada ANOVA itu terdiri dari satu variabel yang terikat, sedangkan pada MONOVA itu ada lebih dari satu variabel yang terikat. Pada penelitian ini yang diteliti adalah dengan menggunakan uji tes ini adalah
adalah pengaruh gaya belajar terhadap motivasi belajar dan juga hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Kota Sungai Penuh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga saya jelaskan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.